Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 93. Pokok bahasan edisi 93 ini adalah bentuk dua atau bentuk jual atau bentuk mutsanna. Dua ini bahasa Indonesia, jual ini itu bahasa Inggris, mutsanna itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Pokok bahasan ini berkenaan dengan identifikasi kata benda berdasarkan bilangan. Dulu di edisi-edisi awal kita mengidentifikasi kata benda atau kata sifat berdasarkan 4 hal, ya kan? Berdasarkan 4 hal. Yang pertama, berdasarkan ketertentuan. Berdasarkan ketertentuan, kata benda atau kata sifat itu dibagi dua. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Nakirah itu tandanya tanwin, ma'rifah itu tandanya alif lam, ya, atau dia sebuah nama. Itu sudah selesai, itu sudah kita anggap selesai. Kemudian berdasarkan harokat huruf akhir, berdasarkan perubahan harokat huruf akhir atau i'rab, kata benda atau kata sifat itu dibagi ke dalam tiga kelompok atau 3 bentuk. Yang pertama bentuk marfu, yang kedua bentuk mansub, yang ketiga bentuk majrur. Marfu itu cirinya harokat huruf akhir kata benda atau kata sifat itu dhammah. Mansub cirinya harokat akhir kata benda atau kata sifat itu fathah. Majrur harokat akhir kata benda atau kata sifat itu kasrah. Ya. Kemudian itu dua ya. 3, berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, kata benda atau kata sifat itu dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok mudzakkar, laki-laki, kemudian yang kedua kelompok muannats, itu perempuan. Ini kita bahas secara panjang lebar pada edisi-edisi pertama. Coba tonton lagi edisi itu. Kemudian yang keempat, ini yang belum selesai. Yang keempat, identifikasi kata benda berdasarkan bilangan. Berdasarkan bilangan, kata benda itu ada yang mufrad. Mufrad itu 1. Jadi banyak kata benda itu 1. Atau banyak benda yang dinyatakan oleh kata benda itu 1. Kemudian setelah 1 tidak langsung loncat ke jamak, seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris setelah 1 jamak, tapi bahasa Arab setelah 1 ada lagi bentuk 2. Inilah yang kita bahas pada edisi 93 ini. Bentuk 2 itu dinamakan bentuk mutsanna dalam bahasa Arab, atau bentuk jual dalam bahasa Inggris. Bentuk 2 dalam bahasa Indonesia. Bentuk jual ini nggak ada dalam bahasa Inggris, juga nggak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, dia hanya ada dalam bahasa Arab. Bentuk jual ini perlu dicatat beraturan. Beda dengan bentuk jamak. Bentuk jamak itu ada yang beraturan, ada yang tidak. Tapi bentuk 2 ini itu beraturan. Coba lihat nih. Bentuk jual itu dibentuk dari bentuk mufrad yang diberi akhiran ani untuk marfu dan aini untuk majrur dan mansub. Jadi bentuk jual itu menunjukkan bahwa bilangan benda yang ditunjukkan oleh kata benda itu dua ya. Bentuk marfu'nya itu sama dengan bentuk mufrad tambah ani, tambah akhiran ani. Sedangkan bentuk majrurnya itu sama dengan bentuk mansubnya, itu sama dengan bentuk mufrad tambah akhiran aini. Jadi kita harus membiasakan diri dengan 2 akhiran ini, ani, aini,
syahadatani, syahadataini, ya. Kemudian kitabani, kitabaini, madrasatani, madrasataini. Jadi bentuk dua itu akhirnya kalau nggak ani, aini. Kalau ani dia itu marfu, kalau aini dia itu majrur atau mansub. Jadi bentuk majrur itu sama dengan bentuk mansub, bentuk dua, ya. Sekarang mari kita lihat tabel ini. Ada 3 tabel ini. Ini tabel 1, tabel 2, tabel 3. Tabel 1 dan tabel 2 itu berkenaan dengan KB, kata benda. Ya, tabel 3 itu berkenaan dengan KS, kata sifat. Mari kita lihat tabel 1. Tabel 1 ini berkenaan dengan kata benda nakirah. Ya, kata benda nakirah. Ya, yang ini, yang kolom sebelah kanan itu, kata benda mufrad nakirah. Mufrad nakirah. Kemudian kolom sebelahnya mutsanna nakirah. Bentuk mutsanna ini kita bentuk dari bentuk mufrad, ya. Coba lihat. Jadi kata bendanya nakirah. Nakirah artinya tidak beralif lam, ya. Tidak beralif lam. Kalau beralif lam seperti ini itu ma'rifah. Nah, kita mulai dulu dari kata benda yang tidak beralif lam atau yang bertanwin. Kalau dia itu mufrad. Contoh, kitabun. Kitabun ini kan nakirah, dia bertanwin, tidak beralif lam. Kitabun artinya apa? Sebuah buku. Jadi bukunya tidak tertentu. Jadi sebuah buku bisa mengacu pada buku apa saja. Ya, buku bahasa Inggris, buku bahasa Arab, buku sejarah dan sebagainya. Kemudian dari bentuk inilah, dari bentuk mufrad inilah kita bentuk mutsanna, bentuk dua. Dengan cara menambahkan apa tadi? Dengan cara menambahkan ani untuk bentuk marfu. Coba lihat, kitabun sebuah buku. Kalau kita tambahkan akhiran ani, ini ani, maka dia menjadi kitabani. Kalau kitabun itu sebuah buku, maka kitabani 2 buah buku. Jadi 2 buah buku itu mengacu pada 2 buah buku apa saja. Misalnya buku sejarah dan buku geografi, buku matematika dan buku fisika, buku kimia dan buku mekanika, misalnya. Jadi dia tidak tertentu. Bukunya itu 2, tapi tidak ditentukan 2 buku itu apa. Jadi kitabani itu kita terjemahkan 2 buku atau 2 buah buku. Mudarrisun, ini mudarrisun itu mufrad. Mudarrisun itu seorang guru laki-laki. Kalau kita tambahkan akhiran ani, dia menjadi mudarrisani. Kalau mudarrisun itu seorang guru, maka mudarrisani 2 orang guru. 2 orang guru atau 2 guru. Begitu menerjemahkannya. Jadi 2 orang guru itu tidak tertentu. Ya, dia itu nakirah, tidak tertentu. Bisa guru matematika dan guru fisika, bisa guru olahraga dan guru sejarah, bisa guru apa saja, ya. Asal 2. Kemudian mudarrisatun, perhatikan ini, mudarrisatun itu bentuk perempuan dari mudarrisun. Mudarrisun itu kan kata benda yang menunjukkan status atau profesi. Bisa diubah ke dalam bentuk perempuan. Caranya, fatahkan huruf akhir, sin, jadi dia mudarrisa, tambahkan tamar mutah, mudarrisatun. Nah, jadi mudarrisatun itu seorang guru perempuan. Kalau kita bentuk duakan, tambahkan akhiran ani, mudarrisatani. Dengan demikian, tamar butoh ini diubah menjadi tabiasa. Ya, tamar butoh ini diubah menjadi tabiasa. Mudarrisatani, 2 orang guru perempuan. Itu marfu. Marfu. Sekarang kita lihat yang mansub. Yang mansub, kitabun, ini sebuah buku. Ya, kalau ini marfu, kalau mansub, kitaban, ya kan? Kitaban. Bentuk duanya, tambahkan akhiran aini.
tambahkan akhiran aini. Jadi kitabun menjadi kitabaini. Ya, kitabaini. Mudarrisun menjadi mudarrisaini. Mudarrisaini. Mudarrisatun menjadi mudarrisataini. Mudah itu beraturan. Ya, kalau kita mengalami kesulitan oleh karena kita belum terbiasa dengan bentuk dua ini. Jadi mulai hari ini coba kita membiasakan diri dengan akhiran ani dan aini. Ya. Akhiran ani dan aini. Misalnya syahadatun. Syahadatun itu berakhir dengan ta marbutah. Artinya sebuah kesaksian. Kalau dua buah kesaksian, syahadatani apabila marfu. Apabila mansub, syahadataini. Syahadataini. Apabila majrur sama dengan bentuk ini, bentuk mansubnya, syahadataini. Jadi kata skaten di Jogja, itu berasal dari syahadataini. Syahadataini. Itu diubah ininya menjadi skaten, ya. Kemudian mudarrisun tadi menjadi mudarrisani. Kalau marfu mudarrisaini mansub, mudarrisaini majrur. Jadi beraturan. Secara teoritis nggak ada kesulitan di situ, ya. Kesulitan itu terjadi oleh karena kita belum terbiasa dengan bentuk jual ini. Kalau kita sudah terbiasa, ya itu sama mudahnya dengan bentuk mufrad. Bentuk mufrad, ya. Jadi begini, kalau satu orang guru laki-laki mudarrisun, kalau dua orang guru laki-laki mudarrisani, ya, mudarrisani. Mudarrisun itu kan marfu kan, apa tandanya? Tandanya dhammah. Jadi mudarrisun marfu'un bidhammah. Jadi tanda bahwa dia itu marfu itu harokat dhammah. Tapi kalau bentuk dua, tanda bahwa dia itu marfu itu huruf apa? Huruf alif. Jadi mudarrisani marfu'un bil alif. Jadi mudarrisani itu marfu. Apa tanda marfu'nya? Apa tanda rafa'nya? Alif, ya. Jadi tanda rafa'nya itu tidak harokat, tapi huruf alif. Dan huruf alif itu merupakan huruf kedua dari akhir. Ya, dia tidak persis di akhir. Kalau dhammah itu persis di akhir, tapi alif itu merupakan huruf kedua dari akhir. Kalau dia mansub atau majrur, mudarrisaini. Apa tandanya? Apa tanda bahwa mudarrisaini itu mansub atau majrur? Ini huruf ya itu. Jadi mudarrisaini itu mansub atau majrur dengan ya. Jadi ya di sini ini merupakan tanda bahwa dia itu mansub. Ya di sini merupakan tanda bahwa dia itu majrur. Kalau dalam bentuk tunggal, mansub itu mudarrisan. Tandanya itu itu, fathah itu. Kalau majrur mudarrisin, tandanya dhammah. Tandanya harokat, ya. Jadi dikatakan pada ini selanjutnya bahwa untuk bentuk mufrad, tanda rafa, tanda nasab, tanda jar itu harokat. Tapi untuk bentuk dua, tanda jar, tanda nasab, dan tanda jar itu huruf, ya, huruf alif untuk marfu, ya untuk mansub atau majrur. Secara teoritis begitu, ya. Itu tabel 1. Tabel 1 kata benda nakirah. Coba lihat nakirah. Kalau bentuk mufrad, nakirah itu tidak beralif lam tapi dia bertanwin. Tapi untuk bentuk dua, tanda apa itu? Nakirah itu dia tidak beralif lam. Tidak beralif lam, ya. Oke, sekarang tabel 2. Tabel 2 kata benda. Tabel 1 kata benda, tabel 2 juga kata benda. Tapi kata benda ma'rifah. Kalau tabel 1 kata benda nakirah, ini ma'rifah. Jadi bentuk 2 itu dibentuk dari bentuk 1, ya. Ini mufrad ma'rifah. Mari kita lihat, mufrad ma'rifah. Al-kitabu. Apa arti al-kitabu?
Alkitabu, buku itu. Kan begitu dulu pada edisi awal. Alif lam ini kita terjemahkan itu. Tapi bukan itu ditunjuk. Itu dalam arti tersebut. Jadi Alkitabu, buku tersebut. Al-mudarrisu, guru laki-laki tersebut. Atau bapak guru tersebut. Al-mudarrisatu, guru perempuan tersebut. Atau ibu guru tersebut. Nah, ini kalau kita ubah kita bentuk musanna, marfu, ya berlaku rumus ini. Ini kaidah ini. Ya, bentuk dua marfu itu berasal dari bentuk satu setelah ditambahkan akhiran ani. Alkitabu menjadi alkitabani. Al-mudarrisu menjadi al-mudarrisani. Al-mudarrisatu menjadi al-mudarrisatani. Ini harokat huruf paling akhir itu i ya. Al-mudarrisatani. Al-mudarrisatani. Itu kalau marfu. Kalau mansub atau majrur itu dibentuk dari bentuk mufrad setelah ditambahkan akhiran aini. Ini kan akhiran aini. Aini. Ini bani. Ini baini. Ini sani. Ini saini. Jadi ini ani, ini aini. Ini ani, ini aini. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkannya? Kalau Alkitabu itu buku tersebut. Kalau Alkitabani dua buku tersebut atau dua buku itu. Jadi alif lam tetap diterjemahkan tersebut atau itu dalam arti tersebut. Jadi Alkitabani dua buku itu. Bukunya sudah tertentu, dua bukunya sudah tertentu ya. Kalau dikatakan kitabani ini nakirah ini, kitabani, mitra bicara nggak tahu itu. Buku apa saja itu, kitabani itu. Dua buku itu buku apa saja dia nggak tahu. Tapi kalau dikatakan al-kitabani, dua buku tersebut dia pasti tahu. Buku apa itu yang dua buku itu. Gitu. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan. Kalau kita tidak yakin bahwa mitra bicara tahu dua buah buku itu, kita tidak menggandengkan dua buku dengan alif lam ya. Kita katakan saja kita bani. Ya, misalnya tadi malam atau tadi pagi atau 2 hari yang lalu kita berbicara mengenai dua buah buku yang laris di pasaran. Nah, kemudian pada hari ini saya berkata dua buku itu memang banyak dibeli orang. Nah, jadi dua buku itu apa itu? Dua buku yang kita bicarakan 2 hari yang lalu. Dua buku yang laris di pasaran itu, ya. Nah, begitu. Jadi al-mudarrisu guru laki-laki itu. Kalau al-mudarrisani dua guru laki-laki itu. Ya, al-mudarrisani. Itu marfu. Kalau mansub al-mudarrisaini. Al-mudarrisaini. Ya, dua guru itu. Ya, perhatikan dalil perubahan harokat huruf akhir dari marfu ke mansub ke majrur sama sekali tidak menyebabkan perubahan makna. Misalnya ini Alkitabu, buku itu. Alkitabah, buku itu. Alkitabi, buku itu. Ini juga begitu. Alkitabani, dua buku itu. Alkitabah ini, dua buku itu. Alkitabah ini juga dua buku itu. Jadi perubahan harokat huruf akhir tidak menyebabkan perubahan makna. Itu tabel yang berkenaan dengan kata benda. Tabel yang berkenaan dengan kata benda. Sekarang kata sifat. Kata sifat ya. Nah, kata sifat. Di sini dipilihkan dua kata sifat atau satu kata sifat. Kabirun. Apa arti kabirun? Kabirun itu besar, ya kan? Itu kata sifat. Kabiratun itu bentuk perempuan dari kabirun. Artinya apa? Artinya besar juga. Al-kabiru bentuk ma'rifah dari kabirun. Artinya besar juga. Al-kabiratu itu bentuk ma'rifah dari kabiratun. Artinya besar juga. Ya. Jadi alif lam
kalau di dalam kata kerja dimaknai dengan itu atau tersebut. Alkitabu itu buku tersebut atau buku itu. Tapi dalam kata sifat dia tidak mempunyai makna secara harfiah. Kabirun itu bukan sebuah besar, ya. Kabiratun itu bukan sebuah besar perempuan. Al-kabiru bukan besar itu, al-kabiratu bukan besar itu perempuan, ya. Kan begitu dulu. Jadi apa-apa yang sudah kita bahas, kita pelajari pada isi-isi sebelumnya tetap terpakai, tetap terpakai. Jadi jangan lupakan itu, jangan lupakan. Begitu juga kalau kabirun itu kita ubah ke dalam bentuk marfu, bentuk musanna, musanna marfu, dia menjadi tambahkan ani. Kabirani, apa arti kabirani? Kabirani artinya besar juga. Nah, bukan besar-besar, bukan dua besar, ya kan? Nah, tapi kabirani ini besar, musanna. Nah, itu perlu kita camkan di dalam benak kita. Kabirani itu besar, dia berbentuk musanna dan dia berbentuk marfu. Ya, dia berbentuk marfu. Kabirun itu besar, dia itu nakirah. Dia itu nakirah, kemudian dia itu berbentuk mufrad. Ya, kabirani itu nakirah. Ya. Kabirani itu nakirah. Jadi kabirani itu besar, musanna, nakirah, dan muzakkar. Ya, muzakkar itu laki-laki. Oleh karena kabirun itu tidak menyandang tanda perempuan. Kabira ini manakala diberi akhiran aini, kabirun itu menjadi kabira ini. Kabira ini itu musanna. Kemudian dia mansub. Kemudian dia muzakkar juga, ya. Dia muzakkar juga. Dia muzakkar. Dia nakirah. Nakirah oleh karena dia tidak beralif lam. Kabira ini juga demikian. Jadi sebetulnya kabirun, kabirani, kabiraini secara harfiah artinya besar. Bedanya kalau ini besar mufrad, ini besar musanna, musanna. Yang ini musanna marfu, yang ini musanna mansub, ini musanna majrur. Kemudian semuanya itu berbentuk mudzakkar laki-laki. Oleh karena di situ kita tidak melihat tanda perempuan. Kabiratun, ini kabiratun kita melihat tanda perempuan di sini, ajatan marbutah. Berarti dia itu besar untuk kita simpan dalam benak kita, dia besar, mufrad, perempuan marfu, oleh karena dia berharakat akhir dhammah, ya, marfu, dan dia nakirah oleh karena tidak beralif lam. Ya, kalau kita bentuk dua kan menjadi kabirataini. Jadi untuk bentuk dua, bentuk mansub itu sama dengan bentuk majrur. Ingat itu. Untuk bentuk dua, bentuk mansub sama dengan untuk bentuk majrur. Kalau bentuk mufrad tidak. Jadi al-kitabu itu marfu, al-kitabah itu mansub, majrurnya al-kitabi, tak sama. Tapi kalau bentuk musanna sama, ya. Kemudian itu kata sifat bisa kita tambahkan alif lam. Al-kabiru, alif lam yang dirangkai dengan kabiru juga secara harfiah tidak punya makna. Al-kabiru bukan besar tersebut. Kalau al-mudarrisu, ini kata benda, tambahkan alif lam, dia mengandung makna tersebut. Atau itu, ya. Jadi guru itu. Tapi kalau kata sifat ditambah alif lam, al-kabiru tak besar. Cuman di dalam memori kita harus tergambar bahwa al-kabiru ini besar, mufrad, ma'rifah. Ya. Dan mudzakkar, ya. Kemudian bentuk musanna marfu, al-kabirani, musanna mansub, al-kabiraini, musanna majrur, al-kabiraini. Sama dengan ini. Kalau al-kabiratu, ini tu, ya.
Al-kabiratu bentuk marfu'nya al-kabiratani. Ini u ini ya. Al-kabiratani. Kalau mansubnya al-kabirataini, majrurnya al-kabirataini. Demikianlah bentuk mutsanna. Bentuk mutsanna. Dengan demikian bentuk mutsanna sudah kita liput ya. Jadi harus tahu membentuk mutsanna. Tinggal satu lagi, bentuk jamak. Bentuk jamak ini sedikit agak rumit. Dia tidak beraturan. Tidak beraturan, tapi menarik. Nah, itulah bahasa Arab itu. Oleh karena dia punya ritma. Misalnya ini kita ambil saja yang nakirah. Kitabun itu sebuah buku, ya kan? Kitabani, 2 buah buku. Kalau banyak buku itu bilangannya 3 ke atas. 3 buku, 4 buku, dan seterusnya. Itu kutubun. Harus dihafalkan. Jadi setiap kata benda, kita harus tahu bentuk jamaknya. Kita harus hafalkan bentuk jamaknya. Itu menarik. Ya, menarik. Jadi belajar bahasa itu harus rajin. Harus rajin menghafalkan. Menghafalkan kosakata berarti mengaktifkan memori kita kan. Mengaktifkan memori kita. Jadi mengaktifkan memori itu identik dengan mencegah kelupaan. Mencegah kelupaan. Jadi tidak mudah lupa. Kalau memori itu dibiasakan menghafalkan kosakata, dia aktif. Jadi dia tidak mudah lupa. Ya, oleh karena dia selalu aktif. Jadi mudarrisun misalnya, ini seorang guru. Kalau 2 orang guru, mudarrisani. Kalau banyak guru, mudarrisuna. Kalau mudarrisun bentuk jamaknya mudarrisuna. Kalau kitabun bentuk jamaknya kutubun. Nah, kenapa begitu? Harus dihafalkan. Ya. Mudarrisatun, guru perempuan. Ya, seorang guru perempuan. Kalau 2 orang guru perempuan, mudarrisatani. Itu kalau marfu. Kalau mansub atau majrur, mudarrisataini. Nah, kalau jamaknya apa? Mudarrisatun, seorang guru perempuan. Kalau banyak guru perempuan, mudarrisatun. Jadi dia berakhir dengan atun. Mudarrisatun. Itu kalau apa? Itu kalau marfu. Kalau mansub atau majrur sama mudarrisatin. Muslimatun. Muslimatani, muslimatun. Ya kan? Mudarrisun. Ya, mudarrisani. Mudarrisuna. Guru-guru. Nah, itu kalau marfu. Kalau mansub atau majrur, mudarrisina. Nah, itu nanti kita pelajari setelah kita selesai mempelajari bentuk 2 ini, ya. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh kalimat. Ini kalimat. Kita tidak lagi ini ke frasa. Oleh karena kita sudah sampai kalimat. Jadi bentuk 2 ini kita aplikasikan dalam kalimat. Contoh-contoh ini meliputi bagian-bagian yang mudah dan bagian-bagian yang sulit. Nanti setelah ini akan kita gelar latihan mulai dari yang mudah, ya, kemudian tingkat kesulitannya ditambah dan sebagainya, sehingga kita familiar dengan bentuk 2, ya, sehingga kita familiar dengan bentuk 2. Coba lihat ini, nomor 1, al-matjarani kabirani. Ini 2 kata yang berakhiran ani kan, ini ani, ini pun ani. Berarti ini bentuk 2. Ini bentuk 2. Matjar sudah kita pelajari itu. Apa itu matjar? Matjar itu toko. Jadi matjarani 2 toko, ya kan? Pakai alif lam. Al matjarani 2 toko itu. Kemudian kabirani itu besar. Jadi ini kata sifat bentuk 2 kata sifat tidak perlu diterjemahkan besar-besar, ya. Jadi al-matjarani 2 toko itu besar.
Dengan demikian al-matjarani itu ini katanya matjarun. 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 Dulu pernah kita ini, jadi kata yang berakhiran ma itu menunjukkan tempat ya. Jadi matjarun itu tempat berusaha, tempat berbisnis, itu toko. Ya, dia seakan dengan tajirun sebetulnya. Tajir. Kalau tajir ini orangnya. Tajir ini orangnya. Tajirun. Jadi akar katanya itu tajimro. Tajimro. Jadi ditambahi tanya ditambahi alif sehingga dia menjadi tajirun. Di sini ditambahi mim di depan sehingga dia menjadi matjar. Matjar itu menunjukkan tempat berdagang, berarti toko. Tajirun, orang yang berdagang, berarti pedagang. Ya. Nah, jadi ini kata benda. Kata benda. Kata benda. Kata benda. Kalau saya berkata, dua toko itu besar, apa yang menjadi pokok pembicaraan saya? Ya dua toko. Berarti al-matjarani itu mubtada atau subjek. Mubtada. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada? Mubtada itu harus marfu. Apakah al-matjarani marfu? Coba lihat. Apakah al-matjarani marfu? Ya marfu. Sebab dia berakhir dengan ani. Ini marfu kan? Jadi dia marfu. Marfu dengan apa? Marfu dengan alif. Ya, marfu dengan alif. Kemudian dia ma'rifah dengan alif lam. Jadi kata benda al-matjarani itu marfu dan ma'rifah. Berarti dia sudah memenuhi syarat untuk dijadikan mubtada. Ya mubtada. Ya, ada apa dengan al-matjarani itu? Kabirani. Kabirani itu besar. Berarti kabirani itu khabar. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh khabar? Khabar itu harus marfu. Marfu, dia marfu dengan alif, oleh karena dia bentuk mutsanna, ya kan? Dia marfu dengan alif. Kemudian apabila yang berperan sebagai khabar itu kata sifat seperti ini, dia itu nakirah. Ini nakirah ini, dia tidak beralif lam. Kalau begitu, al-matjarani kabirani itu merupakan jumlah ismiyah tipe 1, yang artinya dua toko itu besar. Dua toko itu besar. Tidak kecil, ya. Oke. Nomor 2, al-matjarani al-kabirani litajiraini al-kabiraini. Coba lihat. Jadi ini 4 kata matjar. Matjar itu toko. Kabir, kabir itu besar. Tajir pedagang, kabir besar. Jadi kalau kita lihat al-matjarani itu kata benda. Kata benda. Dia berperan sebagai mubtada, sebagai pokok pembicaraan. Oleh karena itu, dia harus marfu, dia marfu dengan alif. Jadi tidak boleh mengatakan al-matjaraini. Al-matjaraini itu bukan mubtada, oleh karena dia tidak marfu. Kemudian dia apa ini? Beralif lam, ma'rifah. Jadi al-matjarani artinya dua toko itu. Kemudian kata benda al-matjarani itu diikuti oleh kata sifat. Bisa saja kan kata benda itu diikuti oleh kata sifat yang menjelaskan kata benda itu, asalkan kata sifat itu harus selaras dengan al-matjarani. Coba lihat keselarasan antara al-matjarani dengan al-kabirani. Dia marfu dengan ani, dengan alif. Ini pun begitu alif. Dia beralif lam. Ya kan? Marfu, alif lam. Dia itu muzakkar. Ini pun muzakkar. Dia bentuk 2. Ini pun bentuk 2. Kalau begitu kata sifat sudah selaras dengan kata benda. Jadi kata sifat ini sebagai apa ini? Sebagai na'tun. Sebagai kata yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kata benda dalam hal ini al-matjarani. Dengan demikian al-matjarani di samping sebagai mubtada, dia berperan sebagai man'ut.
man'ut. Ya, man'ut. Jadi dulu kita belajar dari konsep-konsep awal, konsep paling rendah, terus sampai konsep-konsep yang lebih sulit. Supaya apa? Supaya analisis kalimatnya itu bagus. Jadi seandainya ada orang yang mengatakan al-matjaraini al-kabirani, salah. Kenapa al-matjaraini? Ini kan mubtada harus marfu. Matjaraini itu kan mansub atau majrur. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau yang menjadi pokok pembicaraan itu al-matjarani, dua tokoh itu, ada apa dengan dua tokoh itu? Dua tokoh itu, li itu artinya apa? Kalau li itu di awal kalimat, dia mengandung makna mempunyai itu. Tapi kalau dia merupakan khabar, dia mengandung makna milik. Nah, sebetulnya saya mau masuk ke itu sebetulnya. Tapi atas pertimbangan kita sudah lama bergulat dengan bentuk mufrad saja, maka pada edisi ini kita hadirkan dulu bentuk dua. Jadi kalau al-matjaranil kabirani litajirainil kabiraini, artinya dua toko besar itu milik dua pedagang besar itu. Tapi kalau ini kita majukan ke depan, ini kita taruh depan, dia menjadi khabar muqaddam. Litajirainil kabiraini, artinya dua pedagang besar itu memiliki atau mempunyai. Mempunyai apa? Mempunyai dua toko besar, matjarani, kabirani, tanpa alif lam. Oleh karena dia berperan sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar kan nakirah, ya. Jadi li itu kata depan. Harful jar, ya. Harful jar. Kemudian at-tajirani, kata benda. At-tajiraini, kata benda. Al-kabiraini itu kata sifat. Jadi kata benda setelah kata depan harus majrur. Ini majrur. Apa tanda majrurnya? Ini ya. Ya. Ya itu. Kitabaini. Mudarrisaini. Ya, mudarrisaini. Nih. Kitabaini. Jadi dia harus litajiraini, tidak boleh litajirani. Kemudian setelah kata benda itu ada kata sifat. Kata sifat itu harus selaras dengan kata benda. Oleh karena ini majrur, maka ini pun harus majrur. Jadi al-kabiraini. Oleh karena bentuk dua, tidak boleh al-kabirani. Kalau kabirani itu marfu. Jadi dengan demikian yang berperan sebagai khabar adalah litajirainil kabiraini. Apa itu? Litajirainil kabiraini itu perasa jar majrur. Itu perasa jar majrur, ya. Itu perasa jar majrur. FJJ yang berperan sebagai khabar. Apa itu khabar? Khabar itu menjelaskan mubtada. Mubtadanya apa? Dua toko. Dua toko itu bagaimana? Dua toko itu besar. Ada apa dengan dua toko besar itu? Milik dua orang pedagang besar. Jadi dua toko besar itu milik dua orang pedagang besar. Oke, berikutnya amamal matjarainil jadidaini. Amama itu zaraf. Amama itu zaraf. Jadi kalimat ini diawali dengan zaraf. Berarti kalimat apa itu? Kalimat ismiyah tipe 2. Jadi setelah zaraf itu harus apa? Setelah zaraf itu harus mudhaf ilaih. Ini istilah teknisnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya ya. Kemudian jadidah ini kata sifat. Ini kata benda, ya. Ini kata sifat. Nah, kata sifat harus selaras dengan kata benda. Oleh karena kata bendanya itu majrur dengan ya, li'annahu mutsanna, oleh karena dia berbentuk mutsanna, maka kata sifatnya juga harus majrur dengan ya. Tidak boleh jadi dani, tidak boleh. Kalau jadi dani itu tak selaras dengan
matjaro ini. Jadi ini batas khabar muqaddam. Jadi amamal matjarainil jadidaini itu apa? Itu perasa zaraf, ya kan? Perasa zaraf. Kalau litajirainil kabirani itu perasa jar majrur. Ini perasa zaraf. Perasa zaraf. Perasa zaraf. Berperan sebagai apa? Sebagai khabar muqaddam. Sebagai khabar muqaddam. Nanti setelah ini kita buat latihan yang urut ya. Ini tak urut nih. Ya. Kita buat latihan yang urut nanti. Jadi apa artinya itu? Di depan dua toko yang baru itu, kemudian antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar kita sisipkan kata ada kan? Atau terdapat dalam bahasa Indonesia. Ada dua pedagang terkenal. Jadi ada dua toko baru. Kemudian di depan dua toko baru itu ada dua pedagang terkenal. Ya. Dua pedagang terkenal. Oke, kita lanjutkan. Litajiri zaujatani salihatani. Kita baru selesai mempelajari pola kalimat A mempunyai B, ya kan? A mempunyai B. A mempunyai B. A mempunyai B. Kalau dalam bahasa Arab bagaimana itu? Mempunyainya itu kata depan. Letakkan di depan. Baru A, baru B, kan gitu. Jadi A-nya itu at-tajir. At-tajir itu kata benda sebagai pemilik ya. Ini kata benda sebagai pemilik. Ya, litajiri zaujatani. Nah, ini litajiri ini perasa jar majrur ini sebagai apa ini? Sebagai khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam, analisisnya begitu. Kemudian ini apa ini? Ini mubtada muakhar. Jadi litajiri zaujatani salihatani artinya pedagang itu mempunyai dua istri salihah. Zaujatani salihatani. Ini kata benda, ini kata sifat selaras. Zaujatani salihani. Kalau saya mempunyai dua istri salihah, li, ya kan? Jadi at-tajir diganti dengan kata ganti majrur bersambung. Li zaujatani salihatani. Kalau Muhammad mempunyai dua istri salihah, li Muhammadin zaujatani salihatani. Nah, nanti akan kita pelajari ini pola kalimat yang tidak sempat. Kita sudah mempelajari pola kalimat A mempunyai B. Kemudian kita pelajari lagi A milik B. Itu beda itu. A milik B. A milik B. Ya, A milik B. Jadi kalau A milik B, ini mubtada. Ini mubtada, ini milik B. Milik B itu frasa jar majrur. Jadi A milik B misalnya Alkitabu, buku itu milik siapa? Pakai li ini. Milik siapa? Li Muhammadin. Milik Muhammad. Kalau dibalik li Muhammadin, li Muhammadin artinya Muhammad mempunyai ini nakirah kitabun. Ya. Jadi insya Allah ini kita munculkan lagi nanti ini. Tapi setelah selesai bentuk dua ini, sekaligus bisa kita aplikasikan bentuk dua di sini. Misalnya toko itu al-matjaru milik dua pedagang itu, li pedagang itu, dua pedagang itu litajiraini, ya kan? Oleh karena ini harful jar. Oke, berikutnya matjarut tajiraini kabirun. Ini kata benda. Matjar itu kata benda, toko kan. Matjar kata benda. Kemudian at-tajiro ini kata benda. Ya, kata benda. Pedagang, dua pedagang, kata benda. Toko, ini kata benda. Ya. Jadi ini kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Kata benda satunya berbentuk mufrad, kata benda duanya berbentuk mutsanna. Apa artinya itu? Toko dua pedagang itu. Nah, jadi pemiliknya dua pedagang. Jadi toko dua pedagang itu
Matjarut tajiro ini, kata benda satu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Harokat huruf akhirnya terbuka, bisa u, bisa a, bisa i. Kenapa u? Oleh karena dia mubtada. Ya. Kemudian kata benda satu, gimana? Kata benda satu harus majrur. Ya, dua pedagang majrur at-tajiro ini. Ya kan? At-tajiro ini. At-tajiro ini. Al-mudarrisu majrur al-mudarrisaini. Kalau at-tajiru ini. Kabirun. Kabirun itu khabar. Kabirun itu khabar. Jadi toko dua pedagang itu, ini batas antara mubtada dan khabar. Toko dua pedagang itu besar. Matjarut tajiraini kabirun. Coba lihat antara mubtada dan khabar, antara khabar dan mubtada harus ada keselarasan dalam hal apa? Dalam hal gender, jenis kelamin dan bilangan. Kenapa khabarnya itu tunggal, kabirun? Ya, sedangkan di dalam mubtada itu ada bentuk dua. Ya. Oleh karena mubtadanya bukan tajirah ini. Mubtadanya matjar, toko. Tokonya ada berapa? Tokonya ada satu. Nah, jadi toko dua pedagang itu, yang dua itu pemiliknya. Padahal subjeknya itu matjar. Oleh karena ini tunggal, maka ini pun tunggal. Yang terakhir, perhatikan. Beda tipis dengan ini, ya. Kalau ini matjaru, ini matjaro, ada alif ya. Ini at-tajiro ini sama at-tajiro ini. Kalau ini kabirun, ini kabiro ini. Mengapa begitu? Nah, ini matjar. Matjar itu kata benda. Matjar itu kata benda. Kemudian at-tajiro ini itu kata benda. Berarti ini merupakan rangkaian kata benda satu, kata benda dua. Yang berperan sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada. Ini kenapa ini matjaro? Matjaro itu berasal dari matjaroni. 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 Matjaroni, ya kan? Kemudian dirangkai dengan at-tajiro ini. Ini sudah betul ini. At-tajiro ini. At-tajiro ini. Ini kata benda. Ini kata benda. Jadi kata benda satu, kata benda dua. Apa artinya? Dua toko milik dua pedagang itu. Kata benda dua harus majrur ya. Majrur. Dua pedagang itu at-tajiro ini. Ini dia sudah majrur dengan ya. Ya, majrur dengan ya. Kemudian dua toko itu matjaroni, matjaroni. Ada kaidah yang akan kita bahas secara spesifik pada edisi mendatang ya. Ini bersifat umum saja ya. Kalau bentuk dua itu difungsikan sebagai mudhaf, ini kan mudhaf kan, kata benda satu, maka nunnya harus hilang. Ini harus hilang ini. Ini harus hilang. Nah, harus hilang. Jadi matjarot tajirah ini. KB1 berperan sebagai mubtada. Ada apa dengan dua toko milik dua pedagang itu? Besar. Nah, jadi oleh karena mubtadanya itu bentuk dua, maka besarnya juga harus bentuk dua. Kabarnya juga harus bentuk dua. Selaras kan? Selaras. Ini kita jumpai di tabbat. Nanti kalau sudah sampai kata kerja kita. Tabbat iyada abi lahabin. Abi lahabin. Ya, sampai di sini saja dulu ya. Lahabin. Ini yada ini kata benda, dua tangan ya. Asalnya itu yadani. Yadun tangan. Kalau dua tangan yadani. Kemudian ini kata benda spesifik ya. Abun ya. Abun. Ini lahab. Ya, lahab. Ada berapa kata di situ? 3 kata. KB1, KB2, KB3. Ya. KB3. Berarti N-nya berapa? N-nya 3. N-nya 3, angka sakti berapa? Angka sakti 3 kurang 1 sama dengan 2. Apa artinya itu? 2 kata benda dari belakang harus majrur. Jadi lahab
Ab itu harus majrur. Lahab itu kata benda biasa, dia majrur dengan kasrah. Kalau ab ini satu dari 5 kata benda spesifik. Min asma'il khamsah ya. Dia majrur dengan ya. Dia majrur dengan dia. Marfu dengan waw abu. Ya, majrur dengan dia. Kemudian ini kata benda satu ini kata benda biasa tapi dia bentuk 2 dan berperan sebagai mudhaf, ya kan? Mudhaf. Oleh karena 2 dari depan itu mudhaf, 2 dari belakang mudhafun ilaih. Karenanya nunnya itu harus dihilangkan. Dalil ini seperti ini. Mad jara hilang nun ini juga begitu. Sehingga iyada abi lahab. Iyada abi lahabin, iyada abi lahabin. Nah, ini tabba. Insyaallah nanti setelah selesai bentuk jamak kita melangkah ke kata kerja. Kita melangkah ke kata kerja. Tabba itu kata kerja. Tabba itu kata kerja. Tabba itu asalnya tababa. Tababa. Nanti kita begini nanti kalau sampai di kata kerja. Artinya celaka. Jadi celaka 2 tangan Abi Lahab. Ini disebut kata kerja fi'il. Ya. Subjeknya ya ada ini. Fa'il. Jadi subjek dari kata kerja nanti disebut fa'il, bukan mubtada. Kalau dalam jumlah ismiyah subjeknya mubtada, ya. Tapi ini namanya jumlah fi'liyah, oleh karena awalnya kata kerja. Awalnya kata kerja. Jadi subjek itu harus marfu. Ya marfu ini asalnya ada nih, bukan ada ini. Dibuang nun, oleh karena dia berperan sebagai mudhaf. Jadi kalau oleh karena ini perempuan, maka kata kerjanya juga perempuan. Kata kerja perempuan itu, ciri perempuan kata kerja itu dia berakhir dengan ta sakinah. Ya, tabbat. Kan begitu ya. Bila watabba. Dan dia pun celaka. Jadi celakalah 2 tangan Abi Lahab. Oleh karena 2 tangan itulah yang dia gunakan untuk menantang Rasul, menyakiti Rasul sewaktu dia masih hidup. Bukan 2 tangannya saja yang celaka, dia pun celaka. Watabba. Itulah arti tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ya. Begitu. Jadi ini bukan main-main ini. Ini bukan ada argumentasi dua itu, kenapa tabbat, kenapa yada, kenapa abi, kenapa lahabin kok bukan lahabun. Nah, itu yang kita ini nanti setelah kita sampai di kata kerja. Jadi setelah kita sampai di kata kerja, cakupan bahasa kita menjadi sangat luas. Oleh karena jenis kalimat yang kita pelajari pun bukan terbatas pada jumlah ismiyah saja, tapi juga jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah adalah kalimat yang awalnya kata kerja. Jadi coba ini kan ditingkatkan semangat belajarnya, Jadi ini edisi ini kita rangkai dari edisi awal, ya kan. Bagi yang sudah tahu edisi awal itu barangkali membosankan, apa ini? Padahal itu dasar, ya. Kalau kita pahami itu edisi 1, edisi 2, edisi 3 sampai ini, kita akan mudah membentuk kalimat tabbat yada abi lahabin wa tabba, ya, akan mudah itu. Padahal ini bukanlah kalimat yang mudah. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.